Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasri Atika. Saya mahasiswa Universitas Riau, jurusan bimbingan dan konseling. Di sini saya bakalan nge-review suatu jurnal, di mana jurnal konseling kelompok yang dimana judul jurnalnya yaitu teknik role playing dalam konseling kelompok. Nah, yang nama jurnal ini yaitu Jurnal Pendidikan Sosial. Volume dan halaman dari jurnal ini yaitu volume 2 nomor 1 Juni tahun 2015, dan tahun jurnal ini yaitu tahun 2015 dengan penulis Urai Herlina, dan saya yang mereview yaitu Lasri Atika, direview pada tanggal 6 Januari 2021. Nah, latar belakang dari jurnal ini yaitu interaksi sosial teman sebaya terkadang mengalami permasalahan, dan hal ini sangat besar dampaknya bagi kelangsungan masa depan remaja itu sendiri. Sehingga untuk mengatasi permasalahan remaja dan teman sebaya dibutuhkan bantuan para pendidik, terutama pada guru bimbingan dan konseling. Permasalahan interaksi sosial teman sebaya dan dalam penanganannya memerlukan suatu terapi atau teknik konseling tertentu sebagai media penyelesaian masalah tersebut. Salah satunya yaitu teknik role playing atau bermain peran dalam konseling kelompok. Role playing ini merupakan salah satu teknik konseling yang merupakan pengembangan imajinasi dan penghayatan anggota kelompok atau klien. Nah, tujuan dari penelitian jurnal ini di mana bimbingan dan konseling merupakan suatu pemberian bantuan pada individu secara keberlanjutan dan sistematis. Dilakukan seorang ahli yang telah mendapatkan latihan khusus untuk itu, dengan tujuan individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mengembangkan potensi dirinya sendiri secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan dari teknik role playing ini yang pertama yaitu menyenangkan dan dapat menimbulkan motivasi bagi pembelajaran. Yang kedua, semakin banyak kesempatan pembelajaran untuk mengungkapkan diri. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang lebih luas untuk berbicara. Nah, yang keempat, yaitu dapat memberikan kesenangan kepada siswa karena role playing pada dasarnya permainan. Dengan bermain, siswa menjadi senang karena bermain adalah dunianya siswa. Nah, permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini yaitu permasalahan di dalam dunia pendidikan atau suatu pembelajaran yang biasanya berkaitan dengan permasalahan interaksi sosial teman sebaya. Sehingga dalam penanganannya memerlukan suatu terapi atau teknik konseling tertentu sebagai media penjelasan masalah tersebut. Salah satunya yang dapat digunakan adalah teknik role playing ini dalam konseling kelompok, yaitu role play yang merupakan salah satu simulasi di mana simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura dan terbuat seakan-akan. Role playing ini merupakan salah satu metode pembelajaran sebagai bagian simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, peristiwa aktual, kejadian-kejadian yang muncul di masa yang akan mendatang. Nah, metode penelitian yang dipakai di dalam jurnal ini yaitu tahap-tahap teknik role playing atau bermain peran ini agar dapat dijadikan teknik-teknik yang benar dan efektif. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan oleh guru atau guru bimbingan konseling dalam aplikasi role playing, yaitu yang pertama yaitu kualitas pemeran, yang kedua yaitu analisis yang mengiringi pemeran, dan yang ketiga yaitu persepsi siswa mengenai kesamaan pembelajaran peranan dengan kehidupan nyata. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu role playing merupakan salah satu cara yang efektif membantu sekelompok individu yang mengalami permasalahan interaksi antar sesamanya. Jika permasalahan sifatnya khusus pada berbeda faktor penyebabnya, maka konseling kelompok adalah media yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan role playing ini, melalui konseling kelompok, individu akan mampu mengatasi permasalahan interaksi sosialnya dengan orang yang lain dan menyadari peran dirinya dalam kehidupannya, serta mampu membantu memecahkan masalah serupa pada teman sebaya dalam kelompoknya. Nah, kelebihan dari jurnal ini yaitu melibatkan seluruh anggota kelompok
dapat berpartisipasi dan mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuan dalam bekerja sama. Nah, kelebihan kedua dari jurnal ini yaitu anggotanya bebas untuk mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Yang terakhir, kelebihan dari role playing ini yaitu permainan ini merupakan penaunan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Sedangkan dalam kekurangan permainan role playing ini yaitu adanya anggapan bahwa kemampuan interpersonal lebih mudah daripada kemampuan interpersonal. Maksudnya tuh adanya anggapan bahwa kemampuan interpersonal lebih mudah daripada kemampuan interpersonal, yaitu lebih dari kemampuan teknis. Nah, yang kedua, pengalaman yang diperoleh siswa itu tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Misalnya teori telah mengajarkan ini, tapi ekspektasi tidak sesuai dengan realita yang dilakukan oleh siswa. Nah, yang ketiga yaitu faktor psikologi seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa untuk melakukan simulasi. Jadi sering terhambatnya proses role playing ini pada siswa itu merasa malu dan takut sering mempengaruhi dalam melakukan simulasi ini. Baik, sekian video review jurnal saya yang berjudul Teknik Role Playing dalam Konseling Kelompok. Semoga membantu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.